Jangan lupa ya guys, sebelum nonton di like, comment, share, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan mencoba membuat tugas video farmakoekonomi tentang penyakit tidak menular. Dan di video ini kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Dina Daspian dan dua rekan saya Yani Lestari dan Vika Diana. Disclaimer untuk video ini, maaf kami tidak bisa mengerjakannya secara bersama-sama langsung karena satu dan lain hal dan situasi keadaan saat ini serta jarak yang berjauhan sehingga kami melaksanakannya secara online. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai video ini. Yang pertama, pengertian dari farmakoekonomi akan disampaikan oleh rekan saya Liani Lestari. Saya persilahkan. Baik, apa itu farmakoekonomi? Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan dalam jangka waktu tertentu. Itu untuk pengertian farmakoekonomi. Untuk selanjutnya, kita akan mulai masuk ke dalam review jurnal, yaitu yang pertama, jurnal yang akan kami review adalah analisis efektivitas biaya penggunaan terapi kombinasi insulin dan OO pada pasien diabetes mellitus tipe 2 rawat jalan di RSUD Wangaya. RSUD Wangaya itu ada di utara Pulau Bali, merupakan rumah sakit daerah yang dimiliki oleh pemerintah kota Wangaya. Dari judul tadi, kesesuaian judul dengan latar belakang dalam pendahuluan disebutkan bervariasinya penggunaan terapi obat atau dalam kurung terapi insulin tunggal atau kombinasi insulin dengan OVO akan mengakibatkan adanya perbedaan dalam biaya dan luaran terapinya sehingga diperlukan analisis efektivitas biaya penggunaan terapi insulin tunggal serta kombinasi insulin OVO untuk mengetahui penggunaan terapi insulin yang paling efektif atau disebut juga cost efektif. Maka ditarik kesimpulan bahwa judul yang diambil sudah sesuai dengan latar belakang yang ada pada jurnal tersebut. Diabetes mellitus sendiri didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Itu yang dikatakan oleh WHO tahun 1999. Terapi insulin sendiri bisa dikategorikan ke dalam dua, yaitu terapi tanpa obat, yaitu dengan cara diet. Pengaturan diet yang baik merupakan kunci keberhasilan penata laksanaan diabetes. Diet dianjurkan adalah makanan dengan komposisi seimbang dalam hal karbohidrat, protein, dan lemak, sesuai dengan kecukupan gizi baik sebagai berikut: karbohidrat 60-70%, protein 10-15%, dan lemak 20-25%. Serta terapi lain tanpa obat lainnya yaitu dengan olahraga. Selanjutnya, terapi insulin juga bisa diberikan terapi obat, yaitu terapi insulin, di mana terapi insulin jenis-jenisnya yaitu masa kerja singkat, short acting insulin, disebut juga insulin reguler,
masa kerja sedang, mula kerja cepat, masa kerja panjang. Dan yang selanjutnya terapi obat hipoglikemik oral, yaitu diantaranya golongan sulfonylurea. Selanjutnya meglitinida turunan fenilamin, biguanida, thiazolidinedion, dan inhibitor alpha glukosidase 68,57% dan wanita 31,43%. Usia di bawah 45 tahun 7 orang yaitu 10%, dan di atas 45 tahun 63 orang yaitu 90%. HbA1c, pemeriksaan lab HbA1c di bawah 9% 0, di atas 9% 70, yaitu seluruhnya positif HbA1c. Dan tabel-tabel selanjutnya yaitu tentang jenis terapi yang diperoleh oleh subjek penelitian dan biaya media langsung penggunaan insulin tunggal dan kombinasi insulin dengan OHO selama 4 bulan penelitian. Dan ada tabel selanjutnya hasil perhitungan ACER berdasarkan total biaya medis langsung tiap bulan, dan hasil perhitungan ICER penggunaan insulin tunggal dan kombinasi insulin OHO pada tabel kelima. Tabel keenam hasil eliminasi tahap 1 penghitungan ICER, dan tabel ketujuh hasil eliminasi tahap 2 penghitungan ICER. Mungkin selanjutnya akan sumari yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya saya Vika Diana akan memaparkan jurnal yang berjudul Cost Effectiveness of Hypertension Treatment a Population Basic Study, yang artinya efektivitas biaya pengobatan hipertensi studi berbasis populasi. Kita ke pengertian sedikit tentang hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan peningkatan angka kesakitan, morbiditas, atau angka kematian mortalitas. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit lain seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Selanjutnya saya akan membacakan prinsip penata laksanaan hipertensi. Jadi berdasarkan analisis dari berbagai penelitian didapatkanlah beberapa hal yang penting dalam penata laksanaan hipertensi. Yang pertama yaitu penurunan tekanan darah sangat penting dalam menurunkan risiko mayor kejadian kardiovaskuler pada pasien hipertensi. Jadi, prioritas utama dalam terapi hipertensi ini adalah untuk mengontrol tekanan darah itu sendiri. Yang kedua, penelitian pendahuluan memfokuskan pada pengobatan tekanan darah diastolik, tetapi tekanan darah sistolik lebih sulit dikontrol dan lebih berpengaruh pada outcome kardiovaskuler. Yang ketiga, monoterapi jarang bisa mengontrol tekanan darah, dan banyak pasien memerlukan lebih dari satu obat antihipertensi. Yang keempat, respon terhadap berbagai kelas antihipertensi adalah heterogen, yaitu beberapa pasien mungkin akan berespon lebih baik daripada pasien yang lainnya. Nomor 5, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa penyakit komorbiditas seperti diabetes dan kerusakan target organ seperti LVH dan CKD mengindikasikan pemilihan kelas obat yang spesifik dalam terapi hipertensi, tetapi hal ini jangan sampai menyampingkan pentingnya kontrol tekanan darah. Yang terakhir, penurunan tekanan darah 20/10 mm raksa pada pasien hipertensi, yaitu menurunkan 50% resiko kejadian kardiovaskuler. Dari jurnal yang saya baca, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas biaya pengobatan hipertensi yang sebetulnya jarang diteliti. Nah, jurnal ini menggunakan penelitian berbasis populasi.
Sebagian besar data berasal dari analisis sekunder uji klinis dan sumber administratif. Lalu jurnal ini juga menjelaskan biaya perawatan kesehatan pengobatan hipertensi rawat jalan dibandingkan dengan diabetes mellitus dan bronkitis kronis, dan untuk memeriksa efektivitas biaya dari berbagai kelas obat antihipertensi. Metode yang digunakannya yaitu dengan mewawancarai penetapan populasi atau sampling. Para peserta dipilih secara acak melalui klaster sampling dari 40 sensus bagian, yaitu zona geografis terbatas dari kota yang ditentukan oleh Institut Brasil Geografi dan Statistik sebanyak 1.200 keluarga. Dari jurnal ini juga terdapat karakteristik subjek penelitian, yaitu di antara 1.968 peserta yang diwawancarai, terdapat 462 orang atau 23,5% yang memiliki tekanan darah di atas 160/95 mm raksa, atau mereka ini yang sudah atau sedang mengkonsumsi obat antihipertensi. Mereka ini didominasi oleh perempuan sekitar 73%. Dan usianya rata-rata 52 tahun dan telah mengkonsumsi obat antihipertensi selama 10 tahun. Di antara 154 peserta, mereka ini yang sudah memiliki janji medis selama sebulan sebelum wawancara. 20%-nya ini tidak sadar mereka memiliki darah tinggi, dan 3,2%-nya lagi pasien yang dengan hipertensi tapi tidak diketahui minum obat antihipertensi. Dari jurnal ini diketahui memiliki biaya rata-rata bulanan untuk pasien dari komponen perawatan kesehatan dalam pengobatan hipertensi, diabetes mellitus, dan bronkitis kronis di Pelotas Brazil 2002 di Reisis. Yang pertama, untuk hipertensi biaya yang langsung terdapat dari sebanyak 32,73, asuransi kesehatan sebanyak 23,35, untuk konsultasi kesehatan sebanyak 22,21, tes laboratorium sebanyak 4,68, transportasi dan makanan sebanyak 2,28. Untuk diabetes mellitus sebanyak 28,46, untuk asuransi kesehatan sebanyak 20,52, untuk konsultasi kesehatan sebanyak 21,00, untuk tes laboratorium sebanyak 2,46, dan untuk transportasi dan makanan sebanyak 2,10. Untuk bronkitis kronis biaya sebanyak 21,80, untuk asuransi kesehatan sebanyak 6,57, untuk konsultasi kesehatan sebanyak 47,18, untuk tes laboratorium sebanyak 12,43, dan untuk transportasi dan makanan sebanyak 1,78. Untuk biaya tidak langsung, hipertensi memiliki kehilangan produktivitas sebanyak 4,64, diabetes mellitus sebanyak 6,06, dan untuk bronkitis kronis sebanyak 2,87. Jadi rata-rata untuk hipertensi itu sebesar 89,90, untuk diabetes mellitus sebesar 80,64, dan untuk bronkitis kronis rata-rata sebesar 92,63. Kesimpulan jurnal ini yaitu biaya perawatan hipertensi lebih mahal tergantung pada pengeluaran obat penurun tekanan darah tinggi. Pengobatan hipertensi dengan diuretik atau beta blocker ini lebih hemat biaya daripada pengobatan dengan ACE inhibitor dan calcium channel blocker. Mungkin segitu pemaparan atau yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya lanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Baik, sebelum saya mereview jurnal yang sudah saya review sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Hipertensi merupakan gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai nutrisi dan oksigen terhadap jaringan tertentu itu tersumbat. Maka terjadilah gangguan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Di mana menurut WHO bisa dikatakan darah tinggi atau tekanan darah tinggi atau hipertensi itu apabila
tekanan sistoliknya pada di lebih dari 140 mmHg dan diastoliknya yaitu lebih dari 90 mmHg. Itu dikatakan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selanjutnya adalah penata laksanaan medis, di mana penata laksanaan medis ini ditujukan untuk mencegah terjadinya mobilitas atau mortalitas penyakit penyerta dengan mencapai atau mempertahankan tekanan darah di bawah 140/90 mmHg. Gimana caranya? Yang pertama adalah harus bisa memodifikasi gaya hidup. Di antaranya, yang pertama harus mengurangi stres. Yang kedua adalah apabila kita terjadi obesitas atau berlebihan berat badan, kita harus mengurangi berat badan pada tubuh kita. Yang ketiga adalah dikiranya tidak ada masuknya ke dalam tubuh alkohol, natrium, dan tembakau yang berlebihan atau merokok. Yang keempat adalah disertai dengan olahraga yang cukup serta latihan meningkatkan lipoprotein berdensititas tinggi. Ada juga terapi farmakologi pada hipertensi, yaitu menggunakan golongan diuretik. Yang kedua adalah golongan beta blocker. Yang ketiga adalah golongan penghambat angiotensin converting enzyme atau ACE dan angiotensin receptor blocker atau ARB. Yang keempat ada golongan calcium channel blocker, dan yang terakhir adalah adanya reseptor alpha perifer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang sudah saya resum sebelumnya. Baik, di sini saya akan mereview mengenai jurnal analisis aktivitas biaya terapi antihipertensi kombinasi tetap di salah satu rumah sakit di Jakarta. Yang melatar belakangi jurnal ini diterbitkan adalah perlunya studi farmakoekonomi dalam analisis efektivitas biaya yang bermanfaat untuk menyeimbangkan pengeluaran pasien dengan menentukan terapi yang mendapatkan hasil terbaik dengan biaya yang lebih terjangkau. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk membandingkan cost efektif penggunaan antihipertensi kombinasi dosis tetap valsartan amlodipin dengan furosemid dan FDC valsartan HCP dengan amlodipin. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif analitik secara potong lintang, dan pengambilan data dilakukan secara retrospektif dari rekam medis peserta hipertensi. Ini diambil di rumah sakit tipe B di Jakarta dengan periode Januari sampai Juni 2018. Metodologinya adalah dalam pemilihan prioritas strategi pengobatan yang memberikan outcome dengan obat rasional terbesar, perlu dilakukan analisis aktivitas biaya dengan menggunakan metode AEB atau analisis efektivitas biaya. Parameter yang diukur di dalam penelitian ini adalah rata-rata tekanan darah pasien selama 6 bulan pengobatan dengan menggunakan rumus MAP atau mean arterial pressure, yaitu 1/3 dari tekanan darah diastolik ditambah 2 kali tekanan diastolik. Dari dua subjek penelitian ini adalah pasien dengan hipertensi rawat jalan yang menjalani pengobatan antihipertensi FDC valsartan amlodipin ditambah furosemid dan FDC valsartan HCP ditambah amlodipin di salah satu rumah sakit tipe B Jakarta Selatan periode Januari sampai Juni 2018. Dari hasil yang didapat, berdasarkan parameter efektivitas biayanya diperoleh bahwa nilai ASER berdasarkan jumlah pasien HCP kontrol dari FDC valsartan amlodipin dan furosemid adalah 12.414.495 selama 6 bulan. Sedangkan FDC valsartan HCP amlodipin adalah 15.924.406 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa terapi FDC valsartan amlodipin dan furosemid lebih cost efektif dibandingkan FDC valsartan HCT ditambah amlodipin. Maka kesimpulannya adalah biaya yang paling efektif itu adalah pada FDC valsartan amlodipin dengan furosemid dibandingkan FDC valsartan HCT dengan amlodipin.
mungkin sekian review jurnal dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.